Halo Sobat Manajemen, perkenalkan nama saya Igusti Bagus Trendika Rama Putra, NIM 12 011 3303, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Halo, nama saya Bagus Raguna, NIM saya 12 011 3310, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Yang kita ketahui, proses pengambilan keputusan yaitu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pembeli sebelum dia melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan kebutuhan, yang kedua ada tahap pencarian informasi, yang ketiga ada tahap pengevaluasian alternatif, yang keempat ada tahap keputusan pembelian, dan yang terakhir ada tahap perilaku setelah pembelian. Mengingat pentingnya untuk mengetahui proses ini, pemasar perlu untuk terfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan pembelian, bukan hanya pada proses pembeliannya saja. Baik, keputusan pembeli. Pada tahap pengevaluasian, konsumen akan menyusun peringkat, merek serta membentuk niat atau kecenderungan pembelian. Umumnya, keputusan pembelian akan jatuh kepada barang yang mereka sukai. Namun, ada 2 faktor yang mungkin akan merubah keinginan pembelian tersebut. Faktor pertama, yaitu adalah faktor sikap orang lain. Sebagai contoh, saya ingin membeli suatu barang yang harganya mahal. Namun, orang tua saya tidak memberikan atau malah menyarankan untuk membeli barang yang lebih murah. Tentu saja, kesempatan saya untuk mendapatkan barang yang dengan harga lebih mahal akan berkurang. Sementara faktor kedua yaitu adalah faktor situasi tak terduga, yang dimana konsumen bisa saja membentuk kecenderungan pembelian yang berdasar pada harga, pendapatan, serta manfaat produk yang diharapkan. Tetapi keadaan yang tidak terduga bisa saja mengubah niat atau kecenderungan pembelian. Semisal mungkin ada keperluan mendadak, hilangnya pekerjaan dan pendapatan, itu bisa saja mengubah kecenderungan pembelian. Jadi prereferensi serta kecenderungan pembelian tidak selalu akurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang rangsangan atau stimuli. Jadi, proses pemasaran dimulai dari proses penentuan harga, di mana sebelum membeli produk, kita harus melihat harga produk terlebih dahulu. Di samping harga, promosi juga penting dalam menyebarkan produk, di mana vendor membuat promosi yang sangat menarik untuk memungkinkan para konsumen itu membeli produk kita. Terlepas dari 2 bagian tersebut, jenis produk juga harus ditentukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan akan diprediksi menjadi kebutuhan orang banyak. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting yaitu kualitas. Jika 3 hal tersebut sudah ditentukan, jangan lupa membuat kualitas produk yang berkualitas dan efisien. Selanjutnya, proses pemasaran itu juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah karakteristik individu, yaitu target pasar yang diinginkan atau ditargetkan dari usia berapa saja untuk menarik perhatiannya. Lalu, produk tersebut cocok digunakan atau tidak untuk gender apa saja, yang disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat di wilayah produksi tersebut. Dan jangan lupa mempengaruhi psikologis pembeli dengan membuat sesuatu semenarik mungkin yang membuat konsumen ingin membeli produk tersebut. Yang kedua adalah karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan ditentukan dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar wilayah pemasaran tersebut, di mana harus sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Ada juga komunitas yang bisa diajak kerjasama untuk menyebarkan produk agar produk kami dapat tersebar luas segala kalangan. Selanjutnya, bantuan untuk mempromosikan produk, yaitu di bagian logistik, seperti mengirimkan barang secara berbayar, contohnya JNE dan JNT, mengirimkan barang dari Jakarta menuju Bali,
Dengan estimasi tersebut dapat ditentukan harga pembayaran jasa tersebut. Ada pula dukungan secara teknis, yaitu mendesain produk semenarik mungkin melalui web yang dibuat. Yang terakhir itu adalah servis pelanggan yang harus disediakan jika ada pemesanan yang dibuat sesuai keinginan. Konsumen bisa menghubungi call center atau mengirim pesan lewat email yang sudah ditentukan dan bisa menyampaikan keluh kesah dan rating produk tersebut dari konsumen. Produk kami adalah PlayStation generasi ketiga dengan kapasitas penyimpanan 500 GB. Pada tahap awal, kami menyesuaikan kebutuhan, yaitu produk kami tampil dengan bentuk yang sangat cocok untuk para gamers. Tidak hanya bermain game, kami mengembangkan PlayStation 3 ini dengan menambahkan berbagai fitur hiburan. Seperti PS3 kami dilengkapi dengan fitur pemutar film Blu-ray, sehingga pengguna bisa memutar koleksi film Blu-ray-nya. Selain itu, produk PS3 kami ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti dapat berselancar di dunia maya, menyetel musik, hingga membuka foto dan video melalui PS3. Produk PS3 series ini memiliki ratusan aplikasi hiburan karena kami telah bekerja sama dengan berbagai developer aplikasi untuk menyajikan konten-konten hiburan. Mulai dari Netflix untuk menonton film, Curiosity untuk mendengarkan musik, Crunchyroll untuk menonton anime, MLB TV untuk menonton pertandingan MLB, dan lain-lain. Tentu aplikasi tersebut bisa didapatkan secara gratis, namun kamu perlu berlangganan terlebih dahulu untuk bisa mengaksesnya. PS3 series ini juga dapat digunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari yang memerlukan perangkat komputer. Mesin PS3 series ini lebih tenang daripada Xbox 360. Banyak gamer yang menyebutkan kalau konsol Xbox 360 yang menjadi pesaing PS3 kami terdengar lebih berisik dibandingkan PS3. Ini disebabkan DVD driver pada kontrol tersebut akan berputar sangat kencang yang menghasilkan suara yang sangat berisik. Tapi ketika diuji, terbukti kalau PS3 lebih hening ketika digunakan. Selain itu, PS3 series ini memiliki lebih banyak game daripada kompetitor lain. Selain spek yang canggih, kami juga menyediakan warna-warna yang sangat menarik, seperti warna hitam, putih, dan merah. Kami juga bekerja sama dengan founder Star Wars, jadi PS3 kami juga ada yang seri Star Wars-nya. Untuk pemasaran yang pertama, kami bandrol dengan harga 5 juta saja. Dengan harga tersebut, para konsumen kami jamin dapat kepuasan yang setimpal. Kami juga mempromosikan produk kami ini dengan berbagai cara, seperti salah satunya itu melalui media online, yaitu Shopee, Tokped, dan lain-lain. Kami menjual secara online dengan memberikan detail spek PS3 ini yang sangat lengkap, dan kami sudah memberikan kebijakan pada pembeli seperti pengembalian barang dan uang kembali jika barang yang datang itu palsu. Selain media online, kami juga memasang berbagai media offline, yaitu seperti baliho di pusat-pusat kota agar produk kami ini semakin dikenal oleh masyarakat. Selain baliho, kami juga menyebar brosur yang diberikan pada pengguna jalan yang berbentuk pamflet yang berisi penawaran menarik tentang produk kami ini. Di sini, kami menargetkan pasar untuk semua kalangan masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa, khususnya para gamers, yang dimana produk kami memiliki desain yang sangat menarik dan cocok untuk para gamers. Selain online, kami juga mempunyai store offline, di mana lokasi store kami tersebar di seluruh Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain. Baik teman-teman, sekian materi yang sudah dipaparkan tadi. Sekarang saya akan lanjutkan kesimpulan dari apa yang telah kita paparkan tadi.
Kesimpulannya adalah kami membuat konsol generasi ketiga. PlayStation 3 merupakan penerus dari PlayStation 1 dan PlayStation 2. Konsol kami ini bersaing dengan Xbox, Microsoft, Wii, dan Nintendo. Teknologi terbaru yang digunakan adalah cell processor. Tipe prosesor yang benar-benar dioptimalkan untuk melakukan operasi floating point. Berbeda dengan prosesor desktop pada umumnya, kemampuan sel prosesor PlayStation 3 untuk melakukan operasi floating point sangat baik. Kemampuan sel prosesor untuk melakukan operasi floating point yang sangat baik ini karena sel prosesor merupakan arsitektur vektor prosesor. Bahkan, prosesor yang digunakan pada PlayStation 3 ini merupakan prosesor yang tercanggih pada saat ini. Selain itu, GPU dibuat sendiri oleh Sony yang bekerjasama dengan Nvidia. PlayStation 3 menggunakan Cross Media Bar atau disingkat XMB. Cross Media Bar adalah sistem operasi yang sudah diterapkan pada PSX atau PlayStation 2, ditambah fitur ekstra seperti merekam acara televisi. Bukan PlayStation 1. PlayStation 3 menggunakan Cross Media Bar atau disingkat XMB. Cross Media Bar adalah sistem operasi yang sudah diterapkan pada PSX atau PlayStation 2, ditambah fitur ekstra seperti merekam acara televisi. Bukan PlayStation 1 yang hanya dirilis di Jepang. PlayStation Portable dan semua televisi produk Sony terbaru atau Sony Bravia. Selanjutnya, PlayStation Portable dapat dihubungkan dengan PS3 dengan berbagai cara, termasuk konektivitas game seperti Formula One yang menggunakan PSP sebagai kaca belakang mobil. Sony telah mendemonstrasikan PSP yang memutar video yang disimpan di hard disk PS3 dengan resolusi 1080p atau High Definition dengan menggunakan sistem jaringan nirkabel ADHOC. Terima kasih, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Excuse my language, that's a hang up on how shitty I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of this. Tell me why I'm waiting for someone that couldn't give a fuck about me. No, you wouldn't tell me why I'm waiting for someone that couldn't give a fuck about me. No, you wouldn't tell me why I'm waiting for someone that couldn't give a fuck about me. No, you wouldn't tell me why I'm waiting for someone. Selamat pagi Kak, selamat datang di toko kami. Sebelumnya digunakan dulu ya Mas. Oh iya, maaf. Masih menggunakan protokol kesehatan. Oke Kak, maaf. Baik, ada yang bisa saya bantu Kak? Oh iya Kak, ini mau nyari PS3, barangnya ready ya? Oh ready Kak, tunggu sebentar ya. Oh iya. Nah, ini dia Kak, PS3 warna hitamnya. Terus ini tipenya tipe apa? Ini tipe slim, terus yang 500 GB. 500 GB. Itu harga berapa nih? Ini harga 5.200.000. Oh, 5.200.000. Iya. Untuk apa aja? Ini sudah itu dapat stick, terus dapat chargeran juga, serta 2 game gratis dari kita.
Nah, di sini kakak juga bisa menambah game lagi jika kurang 2 yang gratis tadi saya kasih. Kakak bisa ngisi lewat habis atau enggak kakak beli kasetnya. Untuk kaset ya, kalau kaset berapa di harganya? Kalau kaset itu dari 90 sampai 100 ke atas kak. Itu per kasetnya. Silakan kalau habis. Kalau habis itu per gamenya itu 25.000, lebih murah karena tidak perlu membeli kaset lagi. Oh jadi dia langsung di dalam Iya, juga. sudah langsung di Oke, dalam. lebih simpel juga. Iya. Oh iya. Nah, kakak selain bermain game, di sini PS3 ini kakak bisa berselancar di dunia maya juga kak. Kakak bisa nyari-nyari di internet, nyari apa aja ada. Atau enggak bisa nonton film, juga bisa. Oh berarti ini bisa connect wifi juga ya? Iya kak, bisa kak. Jadi multifungsi nih PS3 series ini. Oh, murah juga kalau untuk harga 5.200 dengan banyak fungsinya ini. Iya kan? Nah, tapi ini kakak sebenarnya buat siapa ya kak? Buat saya pribadi sih cuma buat hiburan aja sebenarnya. Oh, gitu. Emang kakak suka main game apa? Saya suka ya nama hiburan saya paling sepak bola, GTA gitu sih. Oh, baiklah kalau gitu saya akan kasih 2 game gratis itu kak. Oh gitu nih? Iya. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu saya ambil lah orang ini. Oke, mau dites dulu nggak? Oh iya boleh. Siap. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, tampilan PS3-nya kan seperti ini kak. Jadi kakak mau main apa? Sini PS 2020-nya sama GTA 5 udah saya install. Oh iya, makasih mas ya. Ini kak. Karena kamu bermain game, di sini ada fitur misalnya kamu berseluncur di dunia maya nyari internet atau apa gitu di sini. Terus kalau kakak mau nonton video yang kakak share di sini, video tersebut akan di sini kan tampilannya, dan musik di sini. Oh iya benar, berarti multifungsi ya PS3 ini ya. Iya kak. Ya udah kak, coba aja sekarang gamenya, siapa tahu ntar ada gangguan atau gimana biar nggak perlu Oh coba di sini. boleh, ayo mari. Just party in with liquor, fucking nemesis. Excuse my language, that's a hang up from high city I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of this benefit. Cause I've been so long, so long. Hey. 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 Cause I've been sorry, forgive me for you know that I'm always sinning. I take no one, just party in with liquor, fucking nemesis. Excuse my language, that's a hang up on high city I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of this. Tell me why I'm waiting for someone that couldn't give a fuck about me. No, you wouldn't tell me why I'm waiting for someone that couldn't give a fuck about me. Udah kak, kalau itu saya jadi aja ambil PS-nya. Oh baik kak. Oh untuk pembayarannya? Pembayarannya kakak bisa melewati kredit dan cash. Ya udah saya kredit aja kak ya. Oke. Kalau uang cash ya. Ini. Nah, ini dia kak barangnya. Oh gitu, ya udah deh kak, makasih kak ya. Jangan jerah kak ya. Iya, makasih kak ya. Ya, hati-hati kak. Halo Sobat Manajemen, perkenalkan, namaku Igusti Bagus Redika Ramaputra, NIM 12 011 3303, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Halo, nama saya Bagus Araguna, NIM saya 12 011 3310.
Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Nah teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kami. Memang banyak kurangnya, tapi itulah kami ya Gus ya. Iya, mohon maaf bila ada salah kata, tolong dimaafkan dan dimaklumi ya. Nah, kalau memang video kami berguna buat kalian, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa dipentet, tombol merah. Makasih. Dah.